Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi makalah yang berjudul Acuan Standar Nasional Pendidikan dan Konsep Dasar Standar Nasional Pendidikan Internal dan Standar Nasional Pendidikan Eksternal. Acuan Standar Nasional Pendidikan atau disebut SPN yaitu adalah penjaminan mutu pendidikan yang mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh suatu pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Ada 8 Standar Nasional Pendidikan yang kita ketahui. Yang pertama yaitu standar isi, kedua standar proses, ketiga standar kompetensi lulusan, keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan, ketujuh standar pembiayaan, kedelapan standar penilaian. Pemahaman tentang SNP oleh satuan pendidikan adalah sebuah keniscayaan, sebab tanpa pemahaman yang baik tentang hal tersebut, maka satuan pendidikan akan sulit melakukan pendidikan untuk penjaminan mutu pendidikan secara optimal. Sebagai tahap awal dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, setiap satuan pendidikan wajib menetapkan standar mutu yang akan digunakan sebagai acuan. Kemudian, satuan pendidikan yang melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas SNP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP. Kemudian yang kedua yaitu sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Sistem penjaminan mutu internal adalah penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, penerapan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Maka SPMI Dikdasmen direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan menengah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sistem penjaminan mutu internal terdapat 5 faktor. Yang pertama, pemetaan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, evaluasi audit, dan penetapan standar. Beberapa pengaruh keberhasilan pelaksanaan SNP di sistem pendidikan. Yang pertama, komitmen manajemen dan kepemimpinan. Kedua, perbaikan yang berkelanjutan. Ketiga, berorientasi pada kepuasan pengguna layanan secara menyeluruh. Keempat, keterlibatan aktif pendidik dan tenaga kependidikan. Kelima, pelatihan. Keenam, komunikasi. Ketujuh, kerjasama. Kedelapan, dukungan, bantuan, motivasi, dan pengawasan dari pemerintah daerah yang dibantu oleh TPIDP. Kemudian yang terakhir, sistem penjaminan mutu eksternal SPME. Cheng dan Su pada tahun 2010 mendefinisikan penjaminan mutu eksternal sebagai a process of sharing experience and benchmarking against best practice. Penjaminan mutu eksternal merupakan sebuah rangkaian proses sebagai pengalaman dan benchmark terhadap praktik pendidikan yang terbaik. Tujuannya adalah untuk membantu membuat rekomendasi dan memberikan saran untuk mendapatkan keunggulan, relevansi, dan keragaman. Demi kelancaran prosedur, aktualitas, dan integritas lembaga penjaminan mutu eksternal, maka orang-orang yang akan melakukan prosesnya harus memiliki kompetensi,
Cheng pada tahun 2015 menjabarkan kompetensi penting yang harus dimiliki praktisi penjaminan mutu eksternal, yaitu antara lain A. Memiliki profesional, B. Mampu memeriksa dengan sistematis, C. Mampu menganalisis situasi, D. Kemampuan manajemen, E. Reflektif, dan terakhir memiliki kompetensi interpersonal. Baiklah, itu pemaparan makalah yang dapat saya sampaikan. Sekian.